Nama saya Ayu Andira Syota. Nama saya Joy Christine Sialoro. Nama saya Tini Resa Lumban Toruan. Nama saya Satria Maristorus. Nama saya Santa Maria Barita. Nama saya Ervian Warnares. Dan nama saya Zakaria Nababan. Nah, pada video kali ini kami kelompok 3 membuat video tentang pentingnya penggunaan media online kepada orang tua. Selamat menyaksikan. Shalom, Ama Ina. Sebelum kami menyampaikan sesuatu ini kan Ama Ina mengenai seputaran penyuluhan kepada orang tua menggunakan media online ini. Izinkan perkenalkan diri, kami dari penyuluh. Nama saya penyuluh Mutiara Wisna Antona. Dan nama saya penyuluh Presman Anju Pinengan. Kan kami sudah memperkenalkan diri nih. Selanjutnya Aman dan Ina mulai memperkenalkan diri supaya kita semakin akrab. Kalau dari Amang, namanya siapa Mang? Nama saya Zakaria Nababan. Kalau ini siapanya Amang Ina? Oh, anaknya. Namanya siapa? Nama saya Joy Christine Sialoro. Joy. Adek Joy sudah tahu lah kan kalau media online itu apa aja. Pasti kan ada WhatsApp, ada Instagram, ada YouTube, terus ada TikTok. Kan pasti udah tahu lah dalam kami lihat namanya TikTok kan. Nah, jadi kami di sini melakukan penyuluhan kepada orang tua. Pasti kan orang tua ini belum tahu nih apa itu media online kan. Jadi kami menjelaskan di sini media online itu sebuah platform atau sarana dalam tujuan untuk menyampaikan atau menyebarluaskan informasi-informasi. Nah, media online ini juga berguna untuk penyuluhan tentunya supaya penyuluhan itu lebih praktis gitu kan. Untuk Amang Inang, kalau penyuluhan untuk Amang Inang media online itu apa aja yang sudah digunakan? Masih cuma Facebook. Itu pun masih nggak tahu. Belum Belum paham. gitu ya, belum paham gitu. Kalau Amangnya apa masih menggunakan handphone zaman dulu atau udah pakai gadget? Kalau sekarang sudah menggunakan HP digit sekarang karena saya diberikan sama anak saya kemarin. Saya biasanya menggunakan media sosial Facebook sama WhatsApp. Pakai aplikasi lain enggak ada. Masih Facebook dan juga WhatsApp kan? Iya. Ada nggak sih kendala dari Amang Ina menggunakan gadget ini? Kalau dari saya susah untuk menyalakan data aja. Menggunakan data. Kalau Inangnya? Belum posting, saya belum paham. Pernah banyak diajari anaknya. Untuk Ade pasti udah pernah lah ya Kak, udah sering lah menggunakan gadget ini kan sebagai kayak misalnya nge-scroll TikTok, posting di Instagram gitu kan, Facebook. Pernah kan? Kalau pernah, apa sih yang menjadi misalnya nih, Amang Ina diberikan penyuluhan gini kan, ada kegiatan penyuluhan. Nah tapi penyuluhan ini tidak secara langsung, melainkan online gitu kan. Apa menjadi kendala ketika Amang Ina mengikuti kegiatan penyuluhan secara online gitu? Membuka informasi lah. Membuka informasi, lebih tepatnya membuka link zoomnya lah kan kalau lagi rapat gitu kan. Ada nggak ada nggak adik ini membantu Ina mengatasi kesulitan menggunakan zoom itu? Sejauh ini pernah, tapi cara saya ini sedang bersekolah. Berarti karena terkendala sekolah juga kan. Nah jadi Mina dan juga Adek, kami sebagai penyuluh ini membuat poster. Nah posternya ini mengenai tentang pentingnya penyuluhan menggunakan media online kepada orang tua. Nah sudah saya dari awal jelaskan kalau media online itu adalah sebuah platform atau sarana untuk menyebarkan luaskan informasi tentunya. Nah selanjutnya ada hal-hal yang penting ketika penyuluhan ini menggunakan media online yang akan dibacakan oleh teman kami. Yang Amang Inang, ada 4 hal penting penyuluhan melalui media online kepada orang tua. Yang pertama yaitu akses yang lebih luas dan fleksibel. Yang kedua yaitu efisien waktu dan biaya. Yang ketiga penyampaian materi yang efektif. Yang keempat
mendukung pembelajaran mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk yang poin pertama ini adalah akses yang lebih luas dan fleksibel. Kita kan biasanya ini melakukan penyuluhan secara langsung nih. Pasti kan untuk menjangkau aksesnya kan hanya di situ-situ aja gitu kan. Tetapi kalau kita menggunakan media online gitu, akses yang kita pakai itu bermacam-macam, jadi lebih luas gitu. Yang selanjutnya efisien waktu dan biaya. Pasti waktu kita mengadakan kegiatan penyuluhan secara langsung pasti ada pun kendala-kendalanya, misalnya kendala waktu gitu kan. Misalnya nih, kegiatan penyuluhan dilakukan jam 8, tiba-tiba molor di jam 9, pasti kan ketidakefisienan waktu dan juga biaya gitu kan. Pasti kalau kita melakukan kegiatan penyuluhan secara langsung kan pasti menggunakan biaya, biasanya itu biayanya konsumsi gitu kan, bisa berupa snack atau enggak minuman gitu. Terus yang poin ketiga, penyampaian materi yang efektif. Kalau menggunakan media online, misalnya nih kita menggunakan Zoom gitu kan, rapat online gitu, pasti penyampaian materinya itu dengan sangat mudah, hingga mudahnya itu cuma nge-share materinya aja di rapat Zoom itu, nggak ada menggunakan proyektor ataupun layar proyektornya. Kita harus menghidupkan laptopnya, pasti kan memakan waktu yang lama gitu kan untuk mempersiapkan itu. Terus yang selanjutnya pendukung pembelajaran mandiri dan berkelanjutan. Dan kelompok binaan itu juga menyuruh kelompok binaannya untuk lebih mandiri dan lebih berkembang sendiri gitu kan, tanpa harus penyuluh ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dan adapun ayat pendukung dari kegiatan penyuluhan tentang pentingnya penyuluhan menggunakan media online kepada orang tua itu terdapat di ayat pendukungnya yaitu Roma 12 ayat 13 yang dimana berisi bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Nah, ayat pendukungnya itu yang maksudnya bantulah dalam kekurangan. Nah, adik pasti kan orang tuh mempunyai kekurangan nih kan. Kekurangannya susah menjangkau gadget ini kan. Nah, jadi adik perannya itu di situ memberikan atau membantu orang tua yang sedang kesusahan menggunakan media online. Jadi adik juga penting juga dalam penyuluhan kepada orang tua, memberikan edukasi tentang kalau gadget itu bagus, dan juga adik memberikan langkah-langkah bagaimana sih memakai gadget yang benar gitu. Sekian hasil penyuluhan kami hari ini, Amanginang. Bila ada salah kata atau penyampaian kami yang kurang baik, mohon dimaafkan. Dan saya ingin menanya kepada Amanginang, bila ada yang kurang mengerti dari penjelasan teman saya dan saya tadi, bisa bertanya sama kami. Apakah Amanginang sudah mengerti? Sekian penyuluhan kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Shalom makanya. Nah, Mbak di sana. Baik, shalom bagi kita semua. Kami dari Penyuluh Agama Kristen di sini akan menyampaikan materi kepada Bapak Ibu serta adik tentang pentingnya penyuluh agama, pentingnya penyuluhan agama menggunakan media online di kalangan orang tua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Santa Maria Barita dan teman saya. Nama saya Zakaria Nurban. Baik, sebelum kita memulai kegiatan ini, saya ingin mengetahui nama Bapak, Ibu, dan anaknya. Baik, perkenalkan nama saya Herfian Warnares. Perkenalkan, nama saya Satria Maristorus. Nama saya Al-Emira Syakam. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu.
dan adik sekalian. Saya harap kita bisa menggunakan waktu kita untuk mendengarkan materi dari kami. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa-apa saja media online yang digunakan. Yang pertama itu ada WhatsApp, ada Facebook, aplikasi Zoom, dan aplikasi Meet. Kira-kira Bapak Ibu, media online apa yang sudah digunakan? Cuma Facebook. Facebook. Kalau ibunya? WhatsApp. Kalau adiknya? Oke, baik. Jadi di sini kami akan menjelaskan bahwa penyuluhan kami ini tentang bagaimana cara kita menggunakan media online yang baik. Nah, akan dijelaskan. Baik, di sini kami akan memberikan sebuah pemahaman tentang bagaimana menggunakan media online dengan baik kepada orang tua. Pertama, kami akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi keberadaan media online. Di sini kita bisa melihat yang pertama itu tentang kemajuan teknologi. Seperti yang kita ketahui sekarang itu adalah era 5.0. Jadi, baik, yang selanjutnya itu ada pengaruh media sosial. Nah, bagi adiknya tahu nggak pengaruh media sosial kita? Belum mengerti. Nah, jadi pengaruh media sosial ini untuk kalangan orang tua. Nah, untuk media sosial, orang tua itu bisa menggunakan media sosial untuk mengetahui apa-apa saja yang sudah terjadi pada zaman-zaman sekarang ini. Nah, kalau untuk anak-anak, pengaruh media sosial ini dapat membantu anak-anak untuk lebih mengerti dan lebih memahami apa-apa saja kelebihan, kekurangan, dan serta apa saja positif dan negatifnya menggunakan media sosial. Nah, Bapak Ibu di sini udah tahu nggak apa hal positif dan hal negatif yang dari media sosial? Tidak tahu. Adiknya seharusnya adik kan sudah mengerti. Nah, jadi kita sebagai generasi penerus, sebagai kita yang sebagai generasi penerus harus menjelaskan kepada orang tua agar tidak ada masalah dalam penggunaan media sosial. Oke. Seperti yang kita tahu juga, keuntungan dari penggunaan media sosial itu kepada kita orang tua, seperti kita mempunyai anak atau keluarga yang jauh, kita bisa menghubunginya lebih mudah. Orang tua juga Bapak itu pernah melakukan itu kan, melakukan video call atau melakukan telepon langsungan. Bagaimana lebih mudah? Zaman dulu kan kalau kita mau menghubungi keluarga kita yang jauh harus pakai surat kan, yang kita tahu sekarang lebih Action. jadi jadi orang ibu bilang belum mengetahui apa keuntungan, itulah salah satu keuntungan dari menggunakan media online. Jadi kekurangannya itu yang kita tahu seperti sekarang banyak anak muda yang mulai rusak. Seperti banyak, pasti kalian tahu banyak anak muda sekarang yang jarang keluar gitu kan, main HP dia di rumahnya, dia bisa bahkan sekarang anak-anak sering melawan orang tuanya karena media sosial ini. Baik. Keuntungannya, tambahan dari saya, keuntungannya itu kita bisa menggunakan aplikasi media online ini seperti Facebook. Kita bisa menggunakan Facebook untuk melakukan bisnis. Nah, jadi walaupun kita tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan kita sedikit dari pekerjaan kita bisa menggunakan media online ini seperti Facebook yang saya katakan berbisnis. Nah, kita bisa melakukan bisnis seperti memposting apa-apa saja yang ingin kita perjualbelikan. Nah, untuk kekurangannya, saya ingin menambahin untuk orang tua. Seperti yang kita lihat sekarang ini banyak orang tua yang salah menggunakan aplikasi TikTok. Nah, seperti aplikasi TikTok ini seperti ini. Bapak Ibu pasti sudah mengerti aplikasi TikTok itu seperti apa. Nah, kita tahu, kita pasti sering melihat salah penggunaan aplikasi TikTok ini. Orang tua lebih menghabiskan waktunya bermain TikTok. Nah, mereka tidak mementingkan anak-anaknya, tidak mementingkan bagaimana keadaan di rumah. Nah, jadi itulah sedikit tambahan atas kelebihan dan kekurangan dari media online ini. Jadi sepertinya penyampaian penyuluhan kami ke media sosial kepada orang tua ini
Sepertinya sekian dari penyampaian kami kepada kalian. Action. Baik, di sini kami itu sebagai penyuluh. Nah, penyuluh itu kerjanya itu adalah membimbing seseorang untuk lebih mengerti dan lebih memahami. Selain memahami pendidikan, penyuluh agama juga membantu orang-orang untuk lebih memahami penggunaan media online ini. Nah, di sini kami memiliki ayat pendukung. Yang akan dijelaskan Baik, kami memiliki ayat pendukung yaitu bisa Bapak Ibu dengar sebentar, yaitu dari Roma 12 ayat 13 yang dimana yang berisi bentulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Dari ayat Alkitab yang saya bacakan barusan, bahwa di situ bahwa Tuhan memerintahkan kita supaya kita saling membantu, yaitu membantu kekurangan orang lain. Jika kita sudah mengetahui, seperti kita mengetahui menggunakan media sosial ini, kita jika ada teman kita atau orang tua kita yang belum mengetahui, kita harus memberikan ajaran atau pemahaman tentang media sosial, karena kita sebagai anak muda pasti kita lebih tahu bagaimana penggunaannya dengan lebih baik. Baik, sekian hasil penyuluhan kami untuk pada pagi hari ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Adi bisa menerima penyuluhan kami dan bisa menerapkan dan menggunakan media online dengan baik. Nah, jika ada tutur kata kami yang salah atau ada penyampaian kami yang kurang dimengerti oleh Bapak, Ibu, dan adik sekalian, bisa bertanya kepada kami. Sekian penyuluhan kami, terima kasih.